Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, hari yang menarik di IHSG hampir naik 1% ya. Setelah kemarin koreksi, sudah melanjutkan penguatan lagi. Seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG yang cukup menarik dan juga beberapa saham yang asik lah hari ini gitu. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Nanti insya Allah setiap pertanyaan dari teman-teman akan saya balas semua. Dan mungkin weekend ini saya bakal bikin konten netizen bertanya, cuan-cuan saham menjawab, itu menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, seperti itu. Stay tune aja, besok sekitar weekend ya. Dan juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Tinggal pencet-pencet aja, bisa like, komen mau lucu-lucuan, kritik saran, minta analisa, dan lain sebagainya. Dan juga jangan lupa share konten ini kalau misalkan dirasa bermanfaat. Dan juga ada teman-teman lain yang membutuhkan konten ini. Oke, jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena akan ada konten setiap hari dari Cuan-Cuan Saham. Senin sampai Jumat itu analisa harian, lalu Sabtu dan Minggu nanti bakal ada konten spesial seperti itu. Oke, langsung aja kita akan masuk ke IHSG. Kita seperti biasa ke transaksi dan pergerakan asing dulu. Hari ini transaksi 12 triliun, masih bagus, pokoknya masih bagus selama dia di atas 11 triliun lah. Karena ya itu udah mulai rame lagi, karena memang konsepnya kalau kita mau trading itu sebenarnya cari kemana uang itu lari. Makanya kenapa kemarin waktu Bitcoin, kripto, rally gila-gilaan, orang-orang pada pindah ke sana ya, karena memang konsepnya seperti itu, dimana uang itu berlari ya di situ instrumen akan naik gitu. Karena kan semakin dibeli, maka akan semakin naik seperti itu. Dan kenapa saya bilang bagus? Karena IHSG sudah kembali ramai lagi. Jadi kalau naik, volumenya besar atau transaksinya besar itu bagus. Makanya kenapa saya bilang IHSG ini masih bagus. Tuh. Lalu untuk pergerakan asing, hari ini asing totalnya net sell, tapi jumlahnya kecil sekali ya, 44 miliar doang. Dengan net sell terbesar dipegang oleh TBIG yang minus 5,5%. Nanti kita analisa TBIG, santai aja. Lalu setelah itu ada BVIN 89,7 miliar. Lalu Pegas 41,2 miliar. Setelah itu ada BBTN 34,6 miliar. Lalu Mika 29,1 miliar. Dan LPPF 26,4 miliar. Masuk ke yang dibeli asing, nah ini ada pergerakan seru ini BBCA. Nanti kita cek setelah lama kita nggak ngecek BBCA ya. Hari ini BBCA ada akumulasi 289,6 miliar, jumlah yang cukup besar. Dan dia naik 1,38%, tapi closingnya menarik. Lalu setelah itu ada Telkom yang masih konsisten diakumulasi oleh asing 87 miliar, lalu Astra 82 miliar, BBRI 75 miliar, MNCN 48,6 miliar. Setelah itu ada Antam yang walaupun minus tapi dia diakumulasi oleh asing 39,5 miliar seperti itu. Itu untuk yang movers hari ini. Kita akan masuk ke IHSG dulu. Kita akan menganalisa teknikal IHSG. Ini IHSG baru habis bikin gap ya. Setelah kemarin nge-gap di sini dan nggak ditutup, dan sekarang dia bikin gap lagi. Cuman untuk yang gap kali ini saya kurang tahu apakah ini breakaway gap atau common gap. Karena kalau dilihat ya, dia nggak nge-breakout resisten manapun kecuali garis hijau ini. Kalau misalkan kita mau ibaratnya positive thinking ya, nggak perlu nutup gap, ya agak bisa maksain sih sebenarnya. Karena garis hijau ini adalah sebelumnya support, sekarang jadi resisten karena dia arahnya dari bawah ya. Itu adalah garis trendline yang saya tarik dari kemarin waktu IHSG crash di waktu corona ya, Maret 2020. Habis itu saya tarik ke sini, saya sambungin ke sini dan ketemu di sini. Surprisingly ini garis cukup di respect. Kayak ketika waktu dia kena sini dia bertahan, ada reboundnya, bikin hammer. Lalu ketika jebol juga turunnya dalam. Ketika kembali ke atas juga candle-candlenya seperti ini. Dan ya kalau misalkan kita mau positive thinking agar tidak perlu menutup gap ya berpikirlah kalau itu adalah breakaway gap karena dia nge-breakout suatu resisten. Bisa juga, bisa. Cuman harusnya kalau misalkan gap itu lebih enak diidentifikasi pakai volume. Sedangkan kalau di IHSG itu volumenya nggak kelihatan. Jadi nggak kelihatan ini apakah breakaway gap atau common gap.
Kalau common gap biasanya volumenya kecil gitu. Tapi kalau breakaway gap biasanya dia menembus resisten kuat dengan volume yang besar. Kayak misalkan contoh di sini ya, walaupun nggak kelihatan volumenya, tapi saya yakin ini adalah breakaway gap karena dia habis menembus resisten kuat ini, cup handle-nya dia ini waktu rebound seperti itu. Tuh. Cuma untuk yang di sini saya kurang kalau saya sih lebih 50-50 ya. Kalau misalkan mau hati-hati, berjaga-jaga belum pasti, ya mungkin siap-siap aja kalau misalkan gap ini tertutup. Berarti ini common gap ya. Artinya IHSG bakal ada arah ke 6045 gitu. Tapi kalau misalkan kita positive thinking, ini adalah breakaway gap yang nge-break downtrend uptrend channel ini, warna hijau ini, ya bisa juga jadinya ini adalah breakaway gap seperti itu. Kita lihat aja besok Jumat sih harusnya ya hari TP sedunia. Jadi mungkin besok Jumat pelemahan, dan kalau misalkan emang gapnya mau ditutup, semoga aja harapannya besok Jumat nutup gap lalu breakout seperti itu. Itu aja yang perlu diwaspadai. Kalau yang bawah ini kalau menurut saya breakaway gap kok. Kelihatan sekali gapnya juga besar sekali, kayak tekanan breakoutnya itu besar sekali. Tuh. Tapi kalau misalkan ketutup, ya udah ketutup. Yang pasti itu berarti kita bisa menggunakan patokan. Untuk support sekarang ada di sini 6050 ya, kita buletin 6050, lalu setelah itu ada di 6000 support psikologis, lalu setelah itu ada di sini 5950 itu untuk nutup gap. Tuh, karena support gap itu bisa jadi support juga. Seperti itu. Untuk resisten hari ini hampir tersentuh ya. High-nya hari ini 6111, sedangkan resistennya ada di high-nya ini 6115. Bentar lagi mau kena, dan kalau menurut saya harusnya sudah semakin melemah resisten ini, karena dia pernah di retest 1 kali, retest 2 kali, retest 3 kali, dan ini udah retest yang keempat. Harusnya kalau by teori ya, resisten atau support itu semakin kena, semakin di retest, semakin banyak transaksi terjadi di sana, akan semakin lemah dan semakin mudah jebol gitu. Makanya ada pattern-pattern kayak cup and handle, inverted head and shoulder. Karena kalau misalkan kita lihat cup and handle itu kan dia sebenarnya di retest 1 kali kan. Nih, 1 kali belum berhasil, nah yang kedua baru berhasil seperti itu. Kenapa ada inverted head and shoulder? Sama aja, retest 1 kali, 2 kali, 3 kali baru breakout seperti itu. Tuh, makanya kenapa ada hubungannya dengan chart pattern ya, seperti itu. Yang pasti itu tadi, supportnya tadi udah, resistennya itu 6115. Kalau misalkan bisa breakout 6115, harapannya sekalian breakout ini, downtrend channel garis warna biru ini, yang saya sambungin dari Januari sampai Maret kemarin, ketika IHSG mulai koreksi, dan bikin minor downtrend seperti itu. Tuh. Untuk view, kalau saya sih masih optimis ya, nggak tahu sih, saya selalu optimis aja dengan pasar. Yang penting, antisipasi optimis itu perlu dengan asuransi para trader ya, yaitu adalah stop loss, bikin trading plan yang bagus, take profit, target profit yang bagus, sama stop loss juga jangan lupa, seperti itu. Tuh, jadi bisa buat patokan. Kalau misalkan besok dia kena 6115 dan ternyata nggak bisa breakout, jadi mungkin siap-siap bakal ada koreksi lagi, apalagi besok Jumat ya, hari TPS dunia. Tapi kalau misalkan besok bisa breakout 6115, kalau menurut saya tinggal tunggu retestnya, itu aman untuk swing ke atas. Itu kalau menurut saya. Dia juga udah mau deket resisten kuat ya, garis biru ini. Harapannya breakout sekalian lah. Itu aja dari saya. Tuh, cuman kalau dilihat dari katalis-katalis, terus juga pertumbuhan-pertumbuhan, itu harusnya masih menarik sih untuk saham ini. Seperti itu. Itu untuk ulasan IHSG. Tadi angka-angkanya bisa buat patokan aja untuk keadaan. Sebenarnya apa ya? Kita ini kan tradingnya di saham, bukan di IHSG. Sebenarnya kalau misalkan mau menutup mata tentang IHSG pun juga tidak masalah, terserah. Kita tinggal cukup melihat saham-saham yang kita punya. Cuman diibaratkan IHSG atau indeks ini kan bagaikan pasar gitu. Pasar tradisional lah misalkan. Kalau misalkan pasarnya bersih, penjualnya jujur, sejuk, nggak bau, dan lain sebagainya, itu kan pasti orang-orang pada mau belanja kan. Tapi kalau misalkan pasarnya itu kotor, becek, terus juga macem-macem lah gitu. Nah itu pasti kan juga kalau pasarnya kotor, becek, pengelolaannya jelek, harganya mahal, dan lain sebagainya, orang-orang kan jadi malas belanja kan. Ya, itu bisa diibaratkan kayak IHSG. Kalau IHSG bullish, pasti semua mata tertuju ke IHSG. Asal kayak misalkan kemarin kita merasakan akhir tahun tuh ya, ibaratnya asal beli saham apa aja pasti cuan gitu. Tapi ketika IHSG baru koreksi, baru bikin sebuah base, nah itu biasanya tertentu aja yang masih tetap bakal mau di situ. Tuh, jadi itu ada hubungannya kalau misalkan di logika analoginya ya. Kenapa ada hubungannya dengan saya sebut transaksi besar itu bagus tuh ya, kira-kira seperti itu. IHSG juga masih bertahan di atas EMA 200 kok. Itu adalah indikator tersimpel kalau mau lihat secara jangka panjang uptrend atau downtrend. Seperti itu. Dan kemarin EMA 200-nya juga udah di retest. Jadi ya
outlook saya masih positif. Tapi kalau misalkan dia sampai jebol 2 EMA 200, ya seharusnya itu udah persiapan untuk downtrend lagi. Ini juga kalau misalkan kita lihat IHSG ini cukup nurut sama MA 200 ya. Pas banget di sini dia kena MA 200 langsung koreksi, walaupun waktu itu beritanya mau lockdown lagi, saya masih ingat banget ya. Tapi kalau misalkan dilihat dari teknikal ya memang udah kelihatan dia mau koreksi lagi gitu. Tuh. Kan biasanya berita itu kan juga bisa cari-cari gitu ya. Dia tahu ada pasarnya baru hijau terus cari berita. Terus kalau pasarnya baru merah cari berita juga gitu, bisa juga. Yang penting adalah kembali ke masing-masing metode kita, lalu money management kita sama psikologis kita. Kalau 3 hal itu bisa dikuasai, itu pasar apapun, mau di kripto, mau di saham, mau di forex, mau di emas, mau di future, komoditas dan lain sebagainya, pasti sudah aman tuh. Cuman ya memang butuh dedikasi dan waktu yang tinggi untuk bisa menghatamkan metode money management dan psikologis seperti itu. Oke, langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang merah-merah dulu. Kita mulai dari TBIG yang hari ini turun 5%, akan kita analisa. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari candle sudah jelas kurang bagus. Kenapa? Ini namanya dark cloud cover. Jadi ketika naik, candle besar, candle hijaunya ini ditutupi oleh candle merah gitu. Ini juga piercing line juga, dan ya dia udah menembus low kemarin. Itu sebenarnya tanda kurang bagus. Seperti itu kalau dari candlestick ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari indikator juga RSI udah masuk area overbought. Nah, saya itu sering kebalik-balik ya. Sebenarnya tahu oversold, overbought. Cuman kalau biasanya baru ngomong kayak gitu asal apa ya, sekeluarnya lah oversold, overbought. Pokoknya kalau di atas itu kan overbought, kalau di bawah oversold gitu. Udah kena area overbought dan dia udah turun. Sesuatu yang wajar sih. Terus juga koreksinya turunnya volumenya kecil. Jadi kalau saya bilang ya masih oke-oke aja. Cuman perlu dilihat juga waktu dia naik itu masalahnya volumenya kecil juga gitu. Yang volumenya besar cuman di sini waktu candle merah 27 Mei ini. Dia bikin bikin volume besar. Setelah itu waktu naik 8%, 4%, 5% itu candlenya volumenya kecil-kecil. Jadi ya kalau misalkan kita fair ya harusnya ini hitungannya besar juga volume turun hari ini karena volume kemarin kecil-kecil. Cuman memang di bawah rata-rata seperti itu. Coba kita lihat pakai candle intraday biar lebih enak. Apakah volumenya seperti apa? Biasanya ketika dia ini malah volume reboundnya gede, jadi cukup menarik juga untuk yang candle hari ini. Tuh. Overall harusnya masih aman kalau menurut saya TBIG ini. Karena kalau saya lihat kayaknya grupnya Pak Sandiaga Uno itu baru ada hajatan ya sepertinya ya. Kayak TBIG, MPMX, nanti kita cek juga. Terus juga Saratoga yang naik terus, itu kayak baru mau ada sesuatu gitu. Apakah mau modal untuk nyalon? Ya gak tahu juga, kita lihat aja nanti. Tuh. Kalau untuk support kuat sebenarnya ya, karena dia dari atas 3000 ya support kuatnya dari 3000, itu support 1. Kita pakai support psikologis. Cuman kalau menurut saya ya cukup di respect sih. Dia pernah 2 kali mantul dari 3000 ini. Artinya bisa kita gunakan ya angka 3000 sampai 2960 itu untuk support terdekatnya. Tuh. Tapi kalau support yang kuat, yang asli kuat ini ada di 2800. Itu support kuatnya TBIG ada di situ. Seperti itu. Atau mungkin dia udah kena target cup and handle-nya bisa juga. Ini kan ada cup, terus ini dia handle, breakout, terus dia udah mencapai targetnya, makanya koreksi dulu. Sebenarnya belum sih ya, targetnya kan harusnya ke sini 3.300. Walaupun sudah dekat tapi belum menyentuh target. Nah, nggak tahu juga. Tuh kalau saya lihatnya sih masih 50-50. Cuman ya batasi resiko aja. Kalau misalkan udah dapat barang di bawah, trailing stop juga perlu. Artinya biar yang sebelumnya cuan kan nggak mau kan kalau jadi BEP atau bahkan sampai rugi gitu. Nggak apa-apa, pasang trailing stop dulu aja. Kalau misalkan dia ada kena trailing stop, ya cuan. Kalau misalkan nanti ada area masuk lagi, tinggal masuk lagi. Yang penting apa ya? Ya intinya rezekinya segitu, gitulah kira-kira. Tuh untuk support di 3000 dan 2800. 2800 itu yang kuat. Untuk target ya berarti high-nya dia 3260. Terus juga ini sesuatu yang wajar ya karena kita main di atas awan alias all time high, nggak ada resisten lagi. Jadi kayak naik turun itu sesuatu yang biasa. Seperti itu makanya saya bilang kalau mau swing di TBIG bisa pakai trailing stop, wajib itu sama stop loss itu. Kalau masih belum paham apa itu stop loss dan trailing stop,
bisa cek konten cuan-cuan saham di sharing-sharing trading, itu ada saya bikin judulnya tuh cara agar tidak pernah rugi di saham tuh. Saya menjelaskan tipis-tipis tentang trailing stop dan juga stop loss tuh kalau misalkan teman-teman belum paham. Tuh buat patokan tadi aja, tapi kalau misalkan kita pakai Fibonacci ya, kalau dia mau koreksi, kalau angka bagusnya kemana? Nah, harusnya kalau misalkan kita pakai level Fibonacci ya, hari ini pun dia tepat rebound dari 30-30. Low-nya dia 30-40, tapi Fibonacci 0,236 di 30-30. Ya harapannya dia respect Fibonacci, karena setahu saya waktu dia koreksi di sini dia juga ngikutin Fibonacci ini. Itu. Jadi mungkin kalau kita pakai level-level yang Fibonacci ya supportnya area 3000, area 2900 sama area 2800. Kalau area golden pocketnya ada di sini. 2700-an, tapi harusnya sampai 0,5 aja cukup sih. 2800 itu ada support kuat itu, karena sebelumnya juga resisten, di sini juga resisten juga, seperti itu. Kita lihat dalamnya ke TPIG apa yang terjadi hari ini. Oke, ada distribusi besar ya, dilihat kelihatan banget. Ada dari ZP, AK, CC, KZ. Top 5-nya distribusi semua. Ini jualannya 34 miliar, 18, 6 miliar. Sini yang beli cuma 8 miliar, 8 miliar, 7 miliar. Seperti itu. Kelihatan juga dari bandar volumenya turun. Tapi kalau misalkan apa ya, kita lihat yang di sini ya, yang candle ini, tanggal 27 Mei, waktu bandar volumenya turun, artinya terjadi distribusi. Malah 2 hari setelahnya tuh dia langsung rebound tinggi. Tuh, jadi kayak, ya kalau menurut saya, ini data tambahan aja. Setidaknya kalau misalkan mau tahu kapan entry, kapan exit, itu tetap teknikalnya yang harus bagus. Kalau broker summary kayak bandarmologi itu kayak melihat di dalamnya ada apa sih, apa tujuannya kita menerka-nerka, seperti itu. Tuh, foreign flow-nya juga turun, lumayan curam ya. Dan bandar movement-nya juga turun. Tuh, tapi ini sesuatu hal yang wajar sih, karena dia saham all time high. Yang pasti itu tadi aja, trailing stop, stop loss jangan lupa, sama level-level supportnya juga jangan lupa, seperti itu. Next kita ke Pegas yang lama nggak kita bahas. Dia juga dijualin asing hari ini. Ada distribusi tadi ya. Pegas dia mantul. Ini kayaknya kalau dilihat-lihat Fibonacci 0,5 sih harusnya. Oh sorry, 0,618 malah. Nah, cakep ini. Ini yang dimaksud golden pocket dan rebound sehat ya. Satu swing saya tarik dan dia rebound tepat di Fibonacci 0,618 alias 1120 dan 1115. Cukup menarik, artinya kalau dia udah rebound ya, udah ada rebound, ini udah ada konfirmasi. Setidaknya sudah tidak spec buy. Tuh kalau yang spec buy ya belinya kemarin, udah tahu 0,618 langsung beli di situ. Nah, itu gambling. Kalau nggak jebol ya udah dapat rebound harga bagus. Tapi kalau jebol ya wassalam, harus stop loss jangan lupa. Tuh, dia bahkan juga ada nge-break Fibonacci 0,5-nya dari swing terakhir ya. Tuh, yang artinya sekarang dia di dekat support. Support terdekatnya ada di 1140. Itu kalau misalkan mau buy on weakness bisa di situ, tapi biasanya rentan untuk jebol ya. Tuh, untuk resisten terdekat ada di sekitar sini 1160. Deketan sih ya, ke atas ada resisten, ke bawah ada support tuh. Karena memang ini swing kecil, jadi Fibonacci-nya juga ya kayak gitulah. Tuh. Untuk arah sebenarnya belum kelihatan Pegas ini maunya kemana. Tapi kalau dia dari indikator ya dia udah ada arah ke atas. Dia membuat lower low dari RSI ini. Lower high, higher low. Lower high, nggak tau lah. Pokoknya koreksinya itu lebih tinggi. Nah itu sering kebalik juga ya saya di sana. Tuh, dia juga RSI mengarah ke atas, masih jauh dari overbought. Terus juga MACD-nya juga mengarah ke atas. Histogramnya juga masih menguat setelah kemarin dia divergent besar ya. Seperti itu. Ini malah ada sesuatu yang menarik. Kalau misalkan dia bisa breakout sini 1230 ini, artinya dia bisa bikin cup and handle. Ini cupnya, ini handle-nya. Seperti itu. Yang pasti batasi resiko aja dengan support resisten, stop loss, trailing stop, seperti itu. Support kuatnya tadi di sekitar sini 1100 ya. Support terdekat di 1140, target kalau menurut saya sini sih 1225. Dan kalau breakout cup and handle harusnya dia bisa nutup gap nih, karena targetnya segini. Nah, targetnya dia ke sini 1375 atau mungkin sampai ke sini sekalian nih, pas di 1400.
dengan catatan bisa breakout 1220 seperti itu. Walaupun dalamnya belum kelihatan bagus ya, masih ada distribusi untuk si Pegas ini. Kita lihat dulu aja nanti seperti itu. Next kita langsung masuk ke yang hijau-hijau aja, karena saya mau ngecek beberapa yang di movers nanti ya, di top loser sama top gainers ya. Kita ke BBCA yang saya bilang hari ini bagus. Nah, kenapa saya bilang bagus? Karena dia sudah closing di atas 33.000. Tuh, pertama. Cuman jeleknya volumenya kecil sekali nih. Nggak ada volumenya, bahkan di bawah rata-rata. Dia, karena 33.000 tuh angka yang di respect sama BBCA ya. Waktu dia bikin cup handle put 33.000 juga nggak langsung jebol. Waktu dia koreksi pun 33.000 agak susah jebolnya. Ini harusnya resisten kuat, dan kalau breakout harusnya dengan volume yang besar. Tapi ternyata hari ini volumenya kecil, seperti itu. Sebentar. Teman-teman mohon maaf, ternyata Stockbit-nya barusan error. Udah saya refresh dari tadi, tapi masih belum bisa ya. Jadi ya kita lanjutkan dulu aja, mungkin tidak bisa kita cek dalamnya, cuman ya kita pakai teknikalnya aja. Itu kalau saya lihatnya sih ini masih terlalu riskan untuk BBCA ini. Kecuali besok tiba-tiba dia ada volume, ada candle besar dengan volume spike ya. Tapi kayaknya agak susah terjadi di hari Jumat karena hari TPS dunia. Tuh. Jadi hati-hati aja kalau misalkan dia kena false breakout. Yang pasti 33.000 itu bisa buat patokan. Tapi kita pakai candle daily ya, atau misalkan kita pakai candle 15 menit aja. Kita ngecek waktu dia breakout 33.000. Ini high-nya 33.000, belum breakout. Oh, dia breakoutnya pas closing. Sebenarnya volumenya lumayan ya waktu dia breakout. Tapi kalau dari candle daily-nya volumenya kalau menurut saya masih kurang bagus. Untuk nge-breakout resisten sekuat ini harusnya volumenya lebih besar sih. Itu pendapat pribadi dari saya. Jadi kalau misalkan besok dia nggak false break ya alhamdulillah bisa lanjut ke atas. IHSG juga saya yakin pasti keangkat. Tapi kalau misalkan dia false break ya hati-hati aja kalau misalkan dia nyungsep ke bawah seperti itu. Yang pasti karena dia closing di 33.100, supportnya sekarang 33.000. Untuk resisten agak jauh sih sebenarnya, ada di sekitar sini nih 33.500, ya nggak begitu jauh sih ya. Untuk supportnya terdekat ada di 32.500, ini ada support juga seperti itu. Jadi BBCA bakal di ring itu, kita lihat aja besok apakah dia memang breakout 33.000 atau enggak, seperti itu. Nah lanjut kita ke Telkom. Ini padahal saya pengen nunjukin akumulasinya Telkom, tapi Stockbit-nya nggak bisa dibuka. Error lagi nih, nggak tahu kenapa nih. Masih muter-muter ya, kita tinggal dulu aja. Nih, hari ini Telkom naik 2,65%, sudah menutup gap. Selamat ya kemarin yang ngambil dividen dan belum cut loss. Langsung ketutup gapnya, nggak pakai lama. Ini kalau teman-teman ingat, waktu saya bilang bikin konten sebelum dia cumdit, saya bilang Telkom ini, saya bilang waktu itu harusnya nggak dividend trap, tapi ternyata salah, dia dividend trap. Cuman waktu itu saya bilang kalau misalkan dividend trap harusnya tertutupnya cepat ini. Kenapa? Karena dia baru di fase akumulasi gitu, alias bukan dibuangin sama bandarnya waktu naik gitu. Kelihatan sebenarnya kalau mau dilihat dalamnya ya, pakai ilmu bandarmologi, apakah akan terjadi dividend trap atau enggak. Biasanya kalau terjadi itu waktu dia mau cumdit dibeli terus diangkat doang, nanti ketika cumdit dijualin di situ. Tapi yang terjadi Telkom tuh enggak, waktu cumdit bandarnya enggak keluar, bahkan dia mengakumulasi terus. Akhirnya ya dia dikasih murah, bandarnya beli di support lagi 3.300 dan sampai sekarang masih dinaikkan lagi. Ini kalau menurut saya arahnya masih ke atas untuk si Telkom ini, masih bagus. Dilihat dari akumulasinya juga ada tanda-tanda harusnya ya dia bisa breakout 36.000, 37.000. Hari ini juga ada akumulasi besar. Saya lihatnya pakai RTI lagi karena Stockbit-nya masih belum bisa ya. Dari broker CS dan KZ, ini broker-broker kakap sih, nggak perlu dipertanyakan lagi. ZP juga menarik, dan kalau saya lihat kemarin waktu saya ngecek Telkom itu akumulasinya sudah konsisten, diakumulasi terus dari sini nih. Tuh, jadi kalau saya lihat ya tanda-tandanya harusnya ini bisa breakout 3.700 ini. Tuh, untuk target karena dia arahnya ke atas ya, targetnya sih harusnya 3.600 sampai 3.700 nutup gap ini. Dan kalau gap ini tertutup
dia bakal jadi support, dan kalau 3700 breakout dia lanjutnya resisten terdekatnya ke 3880, kalau bisa breakout ke 4000 lah itu kalau menurut saya. Tapi kalau dilihat dari tanda-tandanya kayak dari sektornya menguat, semuanya saham-saham ini kan masuk infrastruktur sebenarnya ya, tapi sub apa itu namanya, lupa aku, itunya kan telekomunikasi atau apalah gitulah, CMIIW saya lupa itu tuh. Jadi baru pada menguat juga teman-temannya, kayak misalkan Excel, terus juga Telkom ini terlihat penguatannya itu bagus, ada duit masuk, ada akumulasi, ada volume, diangkatnya juga bagus, bukan kenaikan yang ugal-ugalan baru digoreng gitu, enggak. Jadi kalau saya lihat ini harusnya Telkom ada tanda-tanda breakout 3700 tuh. Kalau misalkan teman-teman kayaknya sih nggak dijemput lagi ya kalau di 3300, kayaknya agak mustahil seperti itu. Kalau misalkan mau buat swing dan teman-teman yakin bakal breakout, ya silahkan beli aja selama dia masih di bawah 3700. Setidaknya average-nya masih di bawah 3700. Nanti ketika dia breakout 3700, ya udah average-nya udah di bawahnya. Tapi kalau misalkan mau amannya ya buy on breakout, setelah dia breakout 3700 baru teman-teman beli tuh. Kalau mau buy on weakness, support kuatnya dari 3330 tepatnya. Seperti itu. Itu untuk Telkom. Saya lihat masih bagus, arahnya harusnya masih ke atas ini. Lanjut kita cek BBRI, lama nggak kita cek juga. Hari ini lumayan ada akumulasi asing masuk 75 miliar, terus juga naiknya 1,9, hampir 2% ya, kompak tumben ini. BCA sama BRI naik bareng. Biasanya kalau satu naik satu turun. Nah ini BBRI kemarin barusan rebound ya hari kemarin itu, tapi reboundnya sih tidak terlalu bagus karena volumenya masih kecil. Cuman harusnya kalau mau kita positive thinking ya, ketika nanti volumenya besar, harusnya spreadnya bakalan lebih besar dari ini. Ini spreadnya cuma plus 20 ya, candle ini. Tapi volumenya segini. Hari ini juga dia plus 80. Tapi volumenya segini. Ya harapannya nanti kalau ada volume sebesar ini, bisa naik 5% lah. Setidaknya breakout ini. Semoga aja. Tuh, itu untuk BBRI. Yang pasti asing masih masuk terus ke BBRI ini. Akumulasi dari awal tahun juga masih surplus kok, nggak ada distribusi, itu masih cakep. Yang kemarin pegang dapat barang di 3.800-an itu udah ya buat apa ya, hold sampai akhir tahun aja udah menarik nih harusnya. Tuh. Kalau support berarti ada di sini terdekat ya, area 4100 sampai 4150, 4200 juga bisa digunakan untuk support. Untuk resisten ada di area sini 4400. Ingat saya 4400 ini resistennya BBRI ini. Kalau misalkan bisa breakout 4400 harusnya cakep sekali sih. Dia bisa bikin cup handle, bisa bikin inverted head and shoulder juga. Ini shoulder kiri, ini headnya, ini calon shoulder kanan. Yang pasti kalau mau buy on breakout 4400 menurut saya bakal menarik. Dan kalau sampai dia bisa breakout 4400, harusnya IHSG bakal ngebut ini. Saya yakin BBCA-nya breakout 33.000, BBRI-nya breakout 4400, langsung IHSG keangkat. Dan dia IHSG bisa breakout descending triangle, terus kita semua cuan. Harusnya kayak gitu ya, itu skenario bagusnya. Tapi ya tetap jangan overconfident. Silahkan ya, mau optimis itu silahkan. Yang penting asuransinya jangan lupa, yaitu trading plan dan stop loss. Ini juga resisten cukup kuat, jadi nanti breakoutnya harus dengan volume yang besar juga. Kita lihat dulu aja mungkin minggu depan ya, karena besok Jumat tuh ya biasanya sih seringnya koreksi. Tuh. Next, MNCN hari ini menguat 4% ya. Ini mungkin gak lama karena dia pergerakannya belum signifikan, masih sama kok. Dia menguat 4%, dalamnya ada akumulasi juga dari broker KZ. Ini big akumulasi juga ini. Menarik MNCN. Dia juga udah rebound dari 1000 waktu dia breakout di sini. Ini kan dia closingnya di 1015 ya. Saya kan bilang area supportnya dia itu 1000. Ternyata banyak false. Dia low-nya sampai 975, ini juga low-nya sampai 980. Tapi kalau menurut saya harusnya sekarang udah aman. Karena dia volumenya besar dan udah ada volume spike lah di atas 1000 ini. Jadi kalau menurut saya untuk sekarang supportnya harusnya udah di 1000 MNCN ini. Tuh. Untuk target kesini dulu. Sekitar area 1080. Ini emiten yang nurut sama Fibonacci ya. Jadi enaknya bisa buat kita patokan juga Fibonacci ini. Resisten terdekat 1080, supportnya di area 1000. Kalau mau buy on weakness bisa disupport. Kalau mau buy on breakout, tunggu setelah dia breakout. Resistennya dengan volume besar. Kelihatan masih menguat semua juga saham-saham grupnya Pak Haritanu ya. MNC semuanya menghiasi gainers yang market cap kecil-kecilnya.
Tuh, tapi kalau nggak kuat sama volatilitasnya jangan dicoba ya teman-teman. Takutnya nanti jantungan. Next kita ke losers. DMMA kemarin udah kita bahas, TBIG udah. Apa yang kita cek ya? ASA coba kita cek ya. ASA hari ini ada akumulasi, saya lihat pakai RTI dari broker CP ini. Dan hari ini kemarin naiknya volume besar, hari ini turunnya volume kecil disertai dengan akumulasi. Ini tanda-tanda bagus sih. Ini juga wajar kayak TBIG karena dia saham all time high ya. Naiknya gila sekali ASA ini. Tuh. Cuman yang perlu diingat adalah dia sudah mulai terjadi divergen. Nih. Resistennya di sini 88 ini. Ini kan dia arahnya ke bawah ya. Sebenarnya dia udah breakout ini. Kan dia udah nge-breakout downtrendnya si RSI ini. Tuh, menarik. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa breakout sini, 87 ini, ya artinya dia bakal divergen. Karena harga sudah ke atas. Ya mungkin dari swing terakhir ya, kita misalkan pakai ini aja deh. Nih, harganya kan dari atas ini, udah di atas 2300 nih. Sedangkan RSI-nya masih di bawahnya 72. Walaupun dia kemarin tekuannya udah di atasnya ya, artinya belum divergen kalau dari swing terakhir. Nah, ini kan arahnya ke atas ya. Yang ini juga arahnya ke atas. Jadi masih agak aman karena belum terjadi divergen. Lagian juga hari ini koreksinya volumenya kecil. Terjadi akumulasi juga. Ini menarik sih, dan kalau saya lihat-lihat kayak ada kabar-kabar berita mau terjadi sesuatu di ASA ini, sesuatu yang membagongkan. Mungkin karena dia mau right issue juga ya. Itu kan aksi korporasi itu sesuatu yang apa ya, bisa menggerakkan harga kayak gini juga. Masih menarik sebenarnya kalau menurut saya, cuman kalau dilihat dari apapun ya dia udah naik tinggi sekali. Fundamentalnya juga belum menyetarai, tapi ya yang namanya kita membeli saham itu membeli masa depan gitu. Jadi kayak kalau misalkan kita belinya waktu dia udah bagus ya harganya udah tinggi gitu. Kita beli saham yang masih under value tapi prospek kedepannya bagus gitu. Makanya kenapa Arto sekarang udah dihargai 12.000. Padahal kalau misalkan dicek fundamentalnya cuan aja belum Arto itu. Tapi dia dihargai 12.000. Mungkin si bandar kayak dia investasi mau membeli Arto itu dipegang jangka panjang karena dia yakin suatu saat harganya bakal dihargai lebih dari itu gitu. Dan makanya dia sekarang nggak mau jualan di bawah 12.000. Misalkan logikanya seperti itu. Nah ini ASA juga mungkin bisa terjadi. Tuh yang pasti kalau saya lihat turunnya hari ini masih aman. Malah mungkin bisa dimanfaatkan untuk entry ya. Ini bisa juga dia nge-retest support. Sebelumnya resisten ini 2350 ini, tapi karena udah breakout dia jadi support. Hari ini juga mantul dari 2370 dekat sama 2350 ya. Cukup menarik kalau misalkan dia besok sampai ke 2350 turun sekali lagi. Itu kalau teman-teman mau entry, base entry-nya kalau menurut saya di situ. Tuh, tapi ingat stop loss jangan lupa. Itu aja. Kalau misalkan teman-teman masuk di 2350, ya kasih aja stop loss 2% atau 3% di bawah 2350. Setelah itu ya ikut naik ke atas terus. Karena ini saham all time high ya. Bisa juga pakai, ini masih belum bisa dibuka lagi. Pakai MA20, MA5 itu bisa buat swing trading juga kayak TBIG kemarin. Tuh, next kita cek MPMX yang kemarin juga dividen trap, tapi dividennya besar sekali ya, ini ya 10% lebih kemarin. Tapi hari ini menarik si MPMX ini. Dia kan kemarin cum date-nya di sini 800 ya kalau nggak salah ya. Sini berarti 845, dividennya 100. Itu sekitar 10% lebih. Kalau 1000 aja, kalau 100 rupiah itu kan 10% kan dividen yieldnya. Ini harganya 845, dividennya 115. Berarti ya mungkin sekitar 13-15% gitu. Dan dia udah ARB 2 kali. Bahkan hari ini pun ARB 3 kali ya, tapi udah ada rebound seperti itu. Jadi kayak menarik banget. Sebenarnya saya udah menemukan sesuatu yang menarik, tapi ketemunya di Stockbit tadi untuk MPMX ini, karena tadi saya iseng-iseng ngecek dulu kok MPMX bisa rebound juga. Jadi sebenarnya MPMX selama di sini tuh dia udah di atas EMA 50. Itu kan artinya dalam jangka menengahnya dia udah uptrend ya MPMX ini, EMA 50 itu. Dan ketika dia turun, ini di sini tuh dia keluar dari EMA 20, di sini dia keluar dari EMA 50, dan hari ini dia udah masuk ke EMA 50. Menarik sebenarnya MPMX ini. Saya ngeceknya tadi waktu di Stockbit. Mungkin bisa saya tampilin dulu lah ya, biar nggak eksponen. Time frame 50.
Nah, ini dia udah closing di atas EMA 50 lagi. Dan bagusnya apa? Waktu dia dividend trap, volumenya kecil banget. Nih, ini kalau menurut saya masih cakep. Kalau misalkan teman-teman kemarin masih nyangkut, kalau menurut saya slow aja. Kalau dilihat dari tanda-tandanya harusnya bagus sih ini, si MPMX ini. Tuh, tinggal ditunggu aja. Ini kan juga salah satu sahamnya Pak Sandiaga Uno ya, perusahaan di portofolionya SRTG. Jadi kalau bapaknya Parti alias SRTG-nya Parti naik banyak, harusnya MPMX juga kayak mau terjadi sesuatu aja di grupnya Pak Sandi ini. TBIG udah jalan, MPMX kemarin udah naik banyak dari sini ya. SRTG udah naik banyak juga. Yang belum apa? Adaro Energy ya. Itu tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Karena katalis sudah ada, tinggal ya tunggu akumulasi sama diangkatnya aja seperti itu. Harusnya sih kayak gitu ya. Nih, ini juga udah cakep MPMX. Supportnya sekarang di sini 700, area 700 ini support. Dia udah closing 715, volumenya besar. Kemarin waktu ARB volumenya kecil. Misalkan kita bandingkan sama BJBR ya, waktu dia dividend trap. Nah, dia kan dividend trap di sini nih. Ya sebenarnya volumenya kecil juga. Oh enggak. Ini waktu di sini, ini kan volumenya besar sekali ya. Di sini dia cumdit. Ya nggak sih? Dividen 15 April. 15 April di sini. Berarti cumditnya kalau nggak salah di sini kok cumditnya tuh 14 April, ini X-date. Nah, X-date-nya volumenya dia besar sekali. Makanya kenapa dia sekarang masih kena trap ya walaupun udah mulai rebound. Itu cukup menarik juga ini BJPR, nanti kita cek deh. Tapi kita selesaiin dulu MPMX. Karena banyak yang request BJPR tuh. Nah, MPMX itu tadi supportnya di 700 untuk resisten. Ya kalau menurut saya ngikutin EMA 50 aja. Ini garis warna biru ini. Tuh, karena dia ada di atas EMA 50. Dan kelihatan sekali dia nurut banget sama EMA 50 ini. Setelah dia breakout ya, sebelumnya jadi resisten di sini dia breakout dan udah jadi support nih, nggak pernah jebol lagi EMA 50 ini. Cuman kemarin waktu kena trap, tapi 1-2 hari ketiga udah dimasukin lagi ke EMA 50. Tuh, itu kayak saham-saham yang baru punya story lah gitu. Dia juga masih ada gap besar sekali ya, sampai ke sini nih 1300, 1400 ini apakah bisa ketutup? Nggak tahu juga, nanti kita lihat aja. Nah, ini saya kembalikan dulu formatnya ke MA 200. Nah, kita cek BJPR dulu ya. Lanjut. Nah, BJPR ini juga kemarin dia dari bond dari EMA 200 cukup nurut, 2 kali dia mantul dari EMA 200. Dan ya sebenarnya kalau misalkan dilihat dia udah nggak downtrend lagi BJPR ini karena dia udah breakout ya dari downtrend channelnya ini. Dia udah breakout dan retest. Dan kalau saya lihat sebenarnya ya kalau misalkan buat jangka panjang saya kayak apa ya, menyambung-nyambungkan kayak ini saham bakal terjadi sesuatu. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman tahu juga kemarin dia waktu RUPS itu kan kalau nggak salah semester depan ya atau kuartal depan tuh dia mau right issue, yaitu mungkin bisa jadi apa ya, analisa aksi korporasi gitulah yang bakal membuat harganya gila-gilaan juga. Tapi apakah bisa terjadi ya nggak tahu juga ya, kita lihat aja nanti. Dan kalau by chart, kalau saya lihat ya, ini dia tuh kayak mencoba membuat yang namanya inverted head and shoulder besar. Shoulder kiri, ini headnya, nah ini calon shoulder kanan. Tuh, kalau misalkan dia bisa sampai 1850 ini breakout, perjalanan jauh banget itu. Saya kayak 4000 aja mungkin bisa. Ya nggak bermuluk-muluk ya, mungkin 3000-an lah itu dulu. Sini dulu dah 2400 ini. Kalau misalkan dia bisa breakout 1800. Tuh, itu untuk BJPR nih, dan konfirmasi inverted head and shoulder ya. Nanti mungkin kalau teman-teman yang masih nyangkut di sini ya bisa tunggu aja waktu dia nanti mulai keluar red issue atau biasanya kan kalau bandar itu kan naikin harga dulu baru beritanya keluar ya. Ya harapannya bisa kejemput duluan tuh. Dia juga diakumulasi terus waktu turun ini. Saya kemarin ngecek juga ada KZ yang mengakumulasi si BJPR ini. Cukup menarik. Untuk support sebenarnya dia kurang, sama support klasiknya sering false gitu sih. Mungkin bisa pakai ini dulu aja, EMA 200 nih 1345. Dia juga udah breakout dari sini ya, area oversold-nya. Untuk resisten jelas banget kelihatan di 1450. Kalau misalkan dia bisa breakout ya sebenarnya sini dulu 1420 lalu 1450. Kalau bisa breakout 1450 ada harapan dia bisa bikin inverted head and shoulder. Semoga aja itu bisa jadi solusi buat teman-teman semua yang masih pada nyangkut seperti itu.
Next, lanjut kita masuk ke yang hijau-hijau. Kita mulai dari AMRT kemarin udah, hari ini masih menguat ya. Era aja, era menarik ini. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman ngikutin kontennya cuan-cuan saham ya, saya udah bilang kalau supportnya era itu ada di 580, dan kalau kemarin waktu dia nyentuh 580 ada yang antri, yaitu harusnya sekarang udah cuan sih. Cuan lumayan lah ya, udah 7%, 7,5% itu. Jadi memang kayak masih ada yang menjaga aja harganya si era ini walaupun dia konsolidasi di sini ya. Dan saya sudah bilang dari sini bahkan setelah ini waktu dia rebound dari sini, saya bilang supportnya era itu 580. Kalau misalkan dijemput di 580 itu worth untuk entry sih, dan untuk resisten di 640. Sedangkan dia sudah breakout 640, dia 645. Hari ini volumenya juga bagus, MACD-nya juga golden cross, histogramnya juga naik. Terus ternyata enggak divergent, sorry. Tuh, menarik sih. Dan kalau misalkan dia udah breakout ya setidaknya kalau misalkan dia breakout flag ini, targetnya segini. Nah, nih ke 785. Tuh, dengan catatan hari ini breakout ya. Coba kita lihat dalamnya aja, 15 menitan. Nah, ini high-nya low-nya 625, high-nya 655. Ini bagus. Bagus, serius. Saya lihatnya dia breakout dengan volume yang sangat besar waktu dia breakout ya. Dia breakoutnya kan di candle ini, yang volume spike ini. Artinya breakoutnya bagus. Ini saya lihatnya bagus ini, era ini. Tuh, jadi kalau untuk sekarang ya area support 640 udah jadi area support kalau menurut saya. Harusnya 640 sampai sinilah mungkin. 635 ini udah jadi support atau enggak 620 sampai situ. Tuh. Untuk target ya kalau misalkan dia bener-bener sampai ngikutin flagnya ini maaf, harusnya dia bisa all time high juga. Nih, tinggal nge-breakout ini 680 ini target satunya. Target 2-nya di sini 705. Tuh saya yakin harusnya ke-breakout sih dengan melihat flag tadi ya. Tuh, cukup menarik saham yang bisa dipantau nih yang kayak gini ya. Si era ini. Tuh. Agro kemarin udah kita bahas, hari ini dia breakout 1150, artinya sekarang supportnya agro di 1150. Lalu terakhir agro aja lah ya. Yang lain MNC. Ternyata kita lanjutkan agro yang ternyata hari ini melanjutkan kenaikan. Dia bahkan breakout 1150. Nih, hari ini volumenya bagus, ada bukan akumulasi ya. Candlenya bagus, volumenya bagus, dia juga udah breakout 1150. Kalau volumenya kayak gini biasanya 1150 itu tidak false breakout sih. Tadi kan teman-teman bisa membandingkan ya waktu saya bilang BCA ini bisa false breakout, BRI bisa false breakout karena volumenya kecil. Tapi waktu saya lihat era tadi, volumenya hariannya besar, volume intraday-nya 15 menitnya juga besar, itu biasanya konfirmasi breakout seperti itu. Tuh. Mungkin besok pagi-pagi bisa turun dulu tuh orang-orang pada TP, turun volume kecil sama bandernya diangkat lagi. Biasanya kayak gitu ya. Nih, dan untuk agro ini dia sekarang dari 1165. Artinya kemarin saya bilang di konten sebelumnya supportnya itu kan 1050, resisten 1150. Dan dia udah breakout dengan volume besar. Ini mungkin mau ikut-ikutan hype-nya saham bank digital ya. Karena ini kan bank digitalnya BRI. Biasanya nanti berita tuh keluar terakhir, belakangan lah, ketika harganya udah naik tinggi baru keluar beritanya agro mendapatkan izin bank digital resmi semester depan berubah, bisa kayak gitu. Itu udah wajar terjadi sih, seperti itu. Menarik, dia bisa breakout 1150 ini, yang artinya sekarang 1150 udah jadi support. Bisa kalau misalkan dijemput teman-teman mau buy on weakness bisa beli di sana. Kalau dia dari volumenya sih harusnya aman ya. Tapi kalau misalkan mau lebih aman lagi ya bisa cicil 2 kali. 50% beli di 1150, nanti kalau turun sampai 1050 masukin 50% ya. Untuk target ke sini dulu 1345, harusnya sampai ke situ. Dia karena resistennya tuh nggak banyak ya agro ini. Karena sebelumnya itu kan dia saham tertidur ini. Tapi waktu menggila kemarin makanya resistennya belum banyak. Tuh, resisten terdekat sini sih. Nah, ini ada resisten ini, area 1270. 1270 ini resisten. Kalau misalkan dia bisa breakout, lanjutnya ke sini sekitar 1350. Tuh, itu untuk agro. Oke, mungkin itu dulu untuk konten hari ini. Mohon maaf ini Stockbit-nya error lagi. Jadi nggak bisa ngecek dalamnya ya. Tuh.
Buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja di channel Cuan-Cuan Saham. Bisa lewat DM Instagram atau komen YouTube. Instagramnya @cuan-cuan-saham ya. Itu saya juga sering balesin DM dari teman-teman semua kalau saya udah ada waktu ya, tapi ya karena saya juga ada kegiatan lain juga yang kadang bikin saya agak keteteran. Seperti itu. Support terus channel Cuan-Cuan Saham, channel harapan saya Cuan-Cuan Saham ini bisa jadi komunitas trader yang sehat lah buat kita semua. Support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal pencet-pencet aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, sekian untuk konten hari ini dan salam cuan.